akan mengeluarkan warna merah. Jadi gigi dan mulut itu penuh dengan warna merah ya. Mungkin bagi anak zaman sekarang atau zaman now bakal merasa aneh atau jijik gitu ya. Kok makan yang seperti itu gitu. Padahal Assalamualaikum, hai teman-teman, kembali lagi dengan aku Vina di channel aku Apin's Corner. Oke, di video kali ini aku bakal bahas tentang tanaman ini. Apa teman-teman tahu ini tanaman apa? Ini dia teman-teman, bentuk dari dekatnya. Nah, ini bukan daun keladi ya, soalnya motifnya mirip sama daun keladi. Ini adalah tanaman daun sirih merah ya teman-teman. Nih, seperti ini. Tuh, di belakangnya merah ya. Jika mendengar kata daun sirih, pasti yang terlintas dalam pikiran kita adalah daun yang sering dimakan oleh orang-orang tua. Zaman dulu itu biasanya daun sirih merah ini sering digunakan untuk menyirih oleh orang-orang tua dulu ya teman-teman. Nah, biasanya itu campurannya itu ada pinang dan kapur sirih, dan ketika dikunyah itu akan mengeluarkan warna merah. Jadi gigi dan mulut itu penuh dengan warna merah ya. Mungkin bagi anak zaman sekarang atau zaman now bakal merasa aneh atau jijik gitu ya. Kok makan yang seperti itu gitu. Padahal ada khasiat atau manfaat di balik itu semua loh teman-teman. Jadi, hal ini biasa dilakukan sebagai salah satu cara untuk merawat gigi teman-teman. Nah, banyak yang kita lihat ya, orang-orang yang lansia atau lanjut usia, yang orang-orang tua dulu itu, giginya itu lebih kuat dan sehat ya. Dan tidak banyak yang copot giginya. Karena apa? Karena mereka sering mengunyah daun sirih ini teman-teman. Jadi salah satu manfaat dari daun sirih ini itu untuk menguatkan gigi. Tapi ini sedikit berbeda ya teman-teman. Ini itu daun sirih yang merah. Karena daun sirih itu ada dua jenis. Yang pertama itu daun sirih merah yang seperti ini, yang seperti teman-teman lihat sekarang ini. Dan yang kedua itu daun sirih hijau. Kalau daun sirih hijau itu yang seperti ini ya teman-teman. Ini adalah daun sirih hijau. Tapi kali ini aku hanya akan membahas tentang daun sirih merah ya teman-teman. Kalau daun sirih hijau, di next video aku bakal bahas. Semua orang sudah tahu bahwa daun sirih ini memiliki banyak manfaat ya untuk kesehatan. Nah, terutama itu bagi wanita. Tapi tahukah teman-teman bahwasanya daun sirih merah dan daun sirih hijau itu memiliki manfaat yang berbeda loh. Jadi sebenarnya apa sih manfaat dari daun sirih merah ini? Oke, simak terus ya video ini teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like video ini kalau teman-teman suka dengan video ini, subscribe jika teman-teman belum subscribe, dan aktifin tombol loncengnya ya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan jangan lupa tinggalkan komentar dan share juga ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga tahu apa manfaat atau khasiat dari daun sirih merah ini. Jadi informasi ini juga bermanfaat untuk mereka. Oke, terima kasih. Daun sirih merah ini tergolong sebagai tanaman yang banyak mengandung air ya teman-teman. Karena itu daun sirih merah ini juga rendah kalori dan rendah lemak. Dan kandungan yang ada di dalam daun sirih merah ini seperti protein, iodium, sodium, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, asam nikotinat, minyak atsiri, dan masih banyak lagi kandungan yang terdapat di dalam daun sirih merah ini teman-teman. Dan kabar yang beredar di masyarakat banyak yang mengatakan bahwa daun sirih merah ini lebih berkhasiat atau lebih ampuh dibandingkan dengan daun sirih hijau. Oke, untuk lebih tahunya aku bakal bahas apa aja sih manfaat dari daun sirih merah ini. Simak terus ya video ini teman-teman. Oke, manfaat yang pertama dari daun sirih merah itu, daun sirih merah ini dapat mengatasi diabetes teman-teman. Kadar glukosa darah yang tinggi sering dialami penderita diabetes ya. Nah, jika badan terasa lemas, pegal-pegal, kesemutan di ujung jari seperti ujung jari kaki dan ujung jari tangan, serta kencing berlebihan,
dan kencingnya itu biasanya berbusa ya teman-teman. Nah, ini adalah salah satu tanda diabetes mellitus ya teman-teman. Nah, apabila teman-teman mengalami gejala-gejala tersebut, teman-teman jangan panik atau takut ya, karena semua bisa diobati ya insya Allah kalau kita mau berusaha. Nah, apalagi teman-teman kalau mau berusaha dengan obat-obat herbal atau obat-obat yang alami ya. Nah, daun sirih merah ini solusinya teman-teman. Nah, caranya gimana? Caranya itu mudah teman-teman. Caranya itu rebus 7 lembar dari daun sirih merah ini. Daun sirihnya ambil yang setengah tua ya teman-teman, jangan yang terlalu muda dan jangan yang terlalu tua. Kalau seperti ini kan, ini yang muda ya. Nih, yang sudah setengah tua, misalnya seperti ini. Nih, seperti ini ya. Nih, ambil 7 lembar, lalu direbus, dicuci dulu, cuci bersih, lalu rebus dengan 3 gelas air dan sisakan 1 gelas air. Jadi direbus hingga tersisa 1 gelas air, lalu minum rutin ya. Minum 2 atau 3 kali dalam sehari. Dan yang kedua itu, daun sirih merah ini bisa mengatasi sakit perut. Nah, tanin yang terkandung dalam sirih merah ini juga dapat mengobati sakit perut ya teman-teman. Sedangkan eugenol berfungsi sebagai mengurangi rasa sakit. Caranya itu gimana? Caranya itu sama ya teman-teman, ambil 7 lembar dari daun sirih ini, cuci bersih, lalu masak dengan 2 atau 3 gelas air dan masak sampai mendidih ya. Jadi teman-teman tidak perlu menunggu sampai airnya tinggal tersisa 1 gelas, tidak perlu, dan minum secara teratur 2 atau 3 kali sehari. Nah, ini juga mampu mengatasi sakit perut. Dan yang selanjutnya itu teman-teman, daun sirih merah ini bisa meredakan batuk atau flu ya. Nah, caranya itu rendam daun sirih merah ini di dalam minyak olive oil atau minyak zaitun ya, dan tunggu beberapa saat, setelah itu oleskan ke dada. Nah, itu bisa mampu mengurangi rasa sesak. Kalau kita batuk itu kan ada rasa sesak gitu ya, mampu mengurangi rasa sesak dan meredakan hidung tersumbat. Biasanya kalau flu kan hidung kita tersumbat ya. Nah, itu bisa dengan cara seperti itu ya teman-teman. Manfaat yang selanjutnya itu teman-teman, daun sirih merah ini mampu mengobati gusi berdarah. Nah, kita kan kadang nggak sadar tuh, tiba-tiba gusi kita berdarah aja, padahal nggak luka atau nggak kenapa-napa gitu, tiba-tiba berdarah aja gitu. Nah, gimana cara mengobatinya? Teman-teman jangan panik nih. Bagi teman-teman yang memiliki masalah dengan gusi yang sensitif ya, bisa memanfaatkan daun sirih merah ini. Daun sirih merah ini mengandung saponin, tanin, kalsium, dan fosfor. Jadi bagus untuk gigi dan gusi ya. Nah, untuk mengatasi gusi berdarah ini, teman-teman bisa merebus beberapa lembar dari daun sirih merah ini, lalu gunakan untuk berkumur. Nah, gunakan untuk berkumur 3 kali sehari ya, insya Allah gusi berdarahnya bisa sembuh. Daun sirih merah ini juga mengandung eugenol dan kapitol yang berguna untuk mengusir bau mulut. Nah, kandungan estradiol dan klavikulanya juga mampu mengatasi bau badan karena berfungsi untuk mengatur produksi hormon kelenjar keringat tubuh. Jadi daun sirih ini bisa mencegah bau mulut dan bau badan ya teman-teman. Nah, kalau untuk yang mencegah bau mulut, teman-teman bisa berkumur dengan air rebusan daun sirih ini. Kalau untuk menghilangkan bau badan, teman-teman bisa meminum air rebusan dari daun sirih ini, atau teman-teman mandi dengan air rebusan dari daun sirih ini. Direbus dulu daun sirihnya, lalu dicampur dengan air mandi kita juga bisa ya. Selanjutnya dari daun sirih merah ini adalah mempercepat penyembuhan luka. Daun sirih ini mengandung polifenol yang memiliki sifat antioksidan dan meningkatkan aktivitas enzim dalam pengambilan radikal bebas dalam tubuh. Jadi daun sirih merah ini mempercepat penyembuhan luka ya teman-teman. Dan selanjutnya itu manfaat dari daun sirih merah ini adalah bisa mengatasi keputihan. Ada kandungan dari daun sirih merah ini yang sangat bermanfaat untuk mengatasi keputihan karena senyawa tersebut bersifat desinfektan dan anti jamur, sehingga bisa dijadikan sebagai obat antiseptik. Cara penggunaannya itu adalah dengan meminum air rebusan sirih merah ini atau dibasuhkan pada area organ intim ketika mengalami keputihan ya. Oke teman-teman, ini manfaat yang satu ini teman-teman tentunya sudah tahu ya. Dan ini sempat booming waktu corona mulai mencuat, yaitu
Manfaat dari daun sirih merah ini adalah sebagai antiseptik. Nah, kandungan antibakteri yang dimiliki daun sirih ini memang sangat ampuh untuk membunuh bakteri dan kuman ya. Dari kandungan tersebut, daun sirih merah ini sangat cocok dijadikan sebagai bahan cuci tangan. Nah, waktu lagi boomingnya corona ini, banyak orang membuat pencuci tangan dari daun sirih ini ya. Oke, dan selanjutnya itu adalah daun sirih merah ini bisa mengobati gatal. Manfaat rebusan daun sirih merah ini yang lain juga dapat digunakan untuk mengobati gatal pada kulit ya teman-teman. Nah, jika tiba-tiba teman-teman mendapatkan reaksi gatal yang disebabkan oleh gigitan serangga atau alergi lainnya, teman-teman bisa segera merebus 20 atau 30 lembar dari daun sirih merah ini dan gunakan untuk mandi ya. Dan dengan begitu rasa gatal akibat serangga maupun alergi pada kulit bisa berkurang bahkan reda. Daun sirih merah ini juga mampu mengobati asam urat ya teman-teman. Nah, mengkonsumsinya secara rutin dapat meredakan nyeri otot dan melepaskan kristal asam urat yang ada di dalam tubuh. Bagi teman-teman yang memiliki masalah penyakit asam urat, teman-teman bisa mencoba minum dari rebusan dari ramuan ini secara rutin ya. Oke, yang terakhir itu adalah daun sirih merah ini mampu mengobati tumor ringan. Daun sirih merah ini mengandung antioksidan yang dipercaya mampu mengatasi tumor ringan dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh ya teman-teman. Nah, kekebalan tubuh yang meningkat akan membuat sel darah putih mudah menghancurkan zat pemicu tumor. Nah, banyak nih yang beredar di masyarakat ya. Daun sirih merah ini mampu mengobati tumor. Banyak orang mencari daun sirih merah ini karena daun sirih merah ini agak langka ya. Berbeda dengan daun sirih hijau, mudah tumbuh di mana saja. Kalau daun sirih merah ini hanya tumbuh di tempat yang berhawa sejuk gitu ya teman-teman. Dia tidak bisa tumbuh di tempat yang terkena panas langsung. Seperti ini. Ini daun sirih merahnya itu merambat di pohon mangga. Ini pohon mangganya cukup rindang ya. Jadi di bawahnya itu kan sejuk teman-teman hawanya. Jadi ini daun sirihnya dapat tumbuh di sini. Nah, seperti itu ya. Oke teman-teman, itu semua manfaat dari daun sirih merah ini. Masih banyak manfaat lain dari daun sirih merah ini ya. Kalau teman-teman tahu ada manfaat lain dari daun sirih merah ini, boleh tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video dari aku. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video yang aku buat ini bermanfaat ya teman-teman. Dan tunggu video aku selanjutnya ya. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.